Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Mileni. Di part sebelumnya saya sudah bercerita dulu awalnya bagaimana sampai kami bisa tinggal di Inggris. Nah, sekarang di part keduanya saya mau ngomongin tentang sistem pendidikan di Inggris. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Sistem pendidikan di Inggris itu jadi anak masuk sekolah itu atau grade-nya itu berdasarkan usia, dengan otomatis menyesuaikan. Waktu itu anak saya yang bungsu kan kelahiran tahun 2000, pindah ke sini 2007. Nah, jadi usia 7 tahun harus kelas 2 SD. Jadi waktu di Indonesia kelas 1 SD, begitu pindah ke Inggris langsung kelas 2 SD. Nah, kebetulan anak saya yang pertama itu di Indonesianya memang masuk SD-nya 5 tahun. Jadi begitu pindah ke Inggris, waktu di Indonesia kelas 2 SMP, ya tidak ada kesulitan, langsung naik ke kelas 2 SMP. Kami pindah ke Inggris itu ke sebuah desa kecil ya, namanya Malvern. Jadi Malvern itu daerah perbukitan gitu, dan untuk diketahui di SD tersebut hanya satu-satunya orang Indonesia, orang Asia juga mungkin ya, cuman satu-satunya. Kalau di kota besar seperti London, orang Asia kayak India, Pakistan itu mungkin banyak ya, apalagi di Birmingham. Mencari sekolahan di Inggris itu sangat mudah sekali. Jadi di mana kamu tinggal di situ, ya sekolahnya di situ. Kalau di Indonesia mungkin sistem zona ya. Beberapa tahun ini kan baru diberlakukan zona. Kalau di Inggris itu sistem pendidikan di sini itu mempermudah siswa dengan lingkungan sekolahnya. Jadi di mana tinggal ya disitulah sekolahnya. Nah, waktu suami saya daftar untuk anak saya yang SD itu, excited banget pihak sekolah karena buat mereka ini adalah dari luar negeri, menurut mereka ya dari luar negeri. Nah, jadi begitu di hari pertama sekolah ketemu dengan kepala sekolah, kemudian kita touring ke sekolahan, dari kelas ke kelas, ini ruangan olahraga, ini kantin, ini itu gitu ya, keliling. Di hari pertama sekolah itu Alba itu dapat teman pendamping. Jadi waktu suami saya daftar untuk Alba sekolah di situ, nah pulanglah ke Indonesia kan membawa kami sekeluarga. Nah, di saat-saat itulah kepala sekolahnya memberitahu kepada siswa-siswa, nanti mau ada siswa dari Indonesia nih, katanya gitu. Jadi siapa yang mau jadi teman pendamping? Kemudian mereka Mimi gitu, pada pengen menjadi teman pendamping. Akhirnya dipilih satu orang. Dan kata kepala sekolahnya, bahkan sudah suami saya daftar untuk Alba itu, mereka mempelajari tentang Indonesia. Dibukalah peta, kemudian di mana Indonesia, bagaimana tradisi Indonesia. Bahkan mereka juga sempat mempelajari si kepala sekolahnya. Jadi negara Indonesia itu Muslim terbanyak ya gitu. Jadi di hari pertama itu sangat excited banget. Kami bertiga, saya, suami, dan anak saya di kepala sekolah itu ngobrolnya banyak sekali. Dan akhirnya ya udah, di hari pertama Alba sekolah, kemudian dia mempunyai teman pendamping. Nah, teman pendamping ini jadi menemani Alba kemana aja, waktu bermain, waktu ke kantin, waktunya makan siang, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti ibu-ibu Indonesia, kalau ngantar anak sekolah kan suka ya ngerumpi-ngerumpi gitulah ya ibu-ibu. Pas keluar dari kelas tuh berbinar-binar Alba. Di hari pertama saya pikir, hari pertama takutnya anak saya tidak bisa berkomunikasi, atau takutnya anak saya gimana gitu ya. Tapi dia happy. Pokoknya Alba di hari pertama sekolah dia sangat happy sekali. Kemudian dia dapat stiker ya. Jadi untuk tahun 2007, yang mana waktu itu di Indonesia mungkin tidak mendapat treatment atau tidak mendapat perlakuan khusus seperti itu. Jadi hari ini baik, stikernya apa gitu. Jadi stikernya itu banyak, sampai dikoleksi. Kalau misalnya bisa menyelesaikan pelajaran di sekolah dengan baik, dapat stiker. Jadi gimana ya, anak-anak sekolah itu jadi lebih diapresiasi apa yang dilakukan oleh siswa tersebut.
Hal lainnya di sekolah seni itu anak sekolah tidak membawa buku pelajaran. Jadi yang dibawa adalah satu bekal makan dan satu tas yang sangat tipis isinya, lebih ke untuk nyimpan stiker atau untuk kalau ada apa ya, buku penghubung. Jadi tasnya tipis, tidak bawa apa-apa karena semua buku disediakan di sekolah, kemudian alat tulis disediakan di sekolah. Jadi bekalnya cuma itu aja, tas tipis dan bekal makan. Dan untuk makan di sini tuh kan ada kantin ya, jadi makan itu bisa beli per week atau per bulan berapa gitu. Cuma karena untuk kehalalan, jadi saya lebih nyaman kalau anak-anak bawa bekal makan dari rumah. Tapi ada juga sih menu vegetarian, dan kalau tidak mampu bisa ngisi form aja untuk bisa dapat makan di sekolah tanpa harus bayar biaya gitu ya. Tapi kalau untuk saya biasa bekal, karena masih lidah Indonesia kan, bekalnya kadang nasi kuning, nasi uduk, atau mie goreng, bihun goreng yang kayak gitu-gitu. Dan buat mereka itu sesuatu yang wah, Alba bekal apa nih gitu. Jadi kalau anak-anak sini kan sandwich paling ya. Waktu pertama pindah ke sini pas kebetulan winter, jadi sekolah itu yang bikin ribet itu adalah dengan perlengkapannya. Kalau di Indonesia kan seragam tipis-tipis pergi lah, kalau di sini enggak, harus pakai long john dulu, harus pakai kaos dalamnya yang cukup tebal atau yang bahannya hangat gitu ya. Kemudian pakai seragam. Ini lagi paling dinginnya nih. Biasanya sih kok. Di sana. Ayo. Go. Ayo, Mami. Duluan. Oh. Lihat sini atau aja ini. Oh, ini sekolahan Alba nih. Alba. Say halo Alba. Nah, terus sekarang mengenai pelajaran sekolah. Pelajaran sekolah di Inggris itu nggak banyak, hanya yang basic-basic saja, seperti matematika, bahasa Inggris, kemudian IPA gitulah ya, geografi gitu kurang lebih. Nah, untuk matematika, untuk diketahui, pelajaran di Indonesia itu jauh lebih terdepan. Jadi waktu itu Alba kelas 2 itu, tapi basic banget pelajaran matematikanya. Untuk ukuran anak Indonesia itu sangat mudah. Dari sekian mata pelajaran yang diajarkan, ada satu pelajaran yang menarik, yaitu RE atau Religion Education. Kalau di sini lebih ke RE itu, Religion Education itu adalah mempelajari semua agama tentang global. Nah, ada satu pelajaran yang mungkin sebelum Alba tergabung di sekolah itu mungkin tidak dibahas tentang Islam secara detail ya. Tapi begitu Alba sekolah di situ, apalagi namanya Muhammad Maulana Al-Bashir, dari nama Muhammad sendiri kan mungkin ada nilai plus nih dari anak ini gitu, karena namanya sama dengan prophet ya, namanya sama dengan Rasul atau ya Rasulullah. Kemudian gurunya nanya, apa kalau kamu sholat itu ada alatnya, apa namanya itu? Katanya, oh itu sejadah. Dia bilang mat ya kalau di sini, alas untuk beribadah. Nah, sampai ada satu pelajaran di RE itu membuat mat atau membuat sajadah. Jadi Alba biasanya kalau sejadah itu gambarnya apa? Kan browsing gitu ya. Oh gambarnya Mekah atau masjid, mosque gitu. Jadi anak-anak menggambar di buku, di kertas HVS, lebih besar di HVS itu 4 atau berapa gitu ya, besar lah pokoknya. Jadi silakan kalian berkreasi membuat sajadah gitu kan. Jadi temannya Alba itu ada yang bikin Ka'bah, ada referensinya gitu. Oh seperti ini ada gambar masjid kayak gitu. Jadi seru, anak itu diwarnain lah sejadahnya dari kertas yang tebel itu. Kemudian dilaminating, kemudian dibawa ke rumah masing-masing. Bahkan pada waktu itu juga sampai mengadakan studi tour ke Masjid Raya Birmingham. Nah begitulah
sharing saya kali ini tentang sekolah di Inggris. Yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena saya mau ngobrol lagi dengan para diaspora Indonesia di Inggris. Tidak hanya cerita saya, tapi juga cerita diaspora Indonesia di luar negeri. Tidak hanya Inggris, ada yang di Jerman, ada yang di Belanda, di Swiss. Linknya kamu bisa lihat di playlist. Saya sudah ngobrol dengan banyak diaspora Indonesia di Inggris, di Jerman, di Swiss, di Belanda, yang punya usaha kuliner, yang menjadi dokter, yang jadi perawat, dan masih banyak lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, jadi nanti ada notifikasi saat saya ngobrol dengan diaspora Indonesia lainnya. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye. Assalamualaikum.